Shandara lama sandanara labu rakandara laba yaso Shiriarana laba yasandara lama yaso. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun yang lalu. Dan biarlah kemerdekaan Indonesia akan membuat umatnya juga merdeka. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, tepat di tanggal 17 Agustus, kami beribadah, kami mendedikasikan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Kau memberkati Indonesia, Engkau menolong Indonesia Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah. Aku percaya, aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Yang belum menerima outline khotbah bisa mengangkat tangan saudara dan saudara akan dilayani oleh para pelayan kita. Merdeka. Sudah 21 tahun gereja ini. Dan baru tepat tanggal 17 di gereja ya hari ini. Dan tadi saudara nyanyi, saya dari pagi nyanyi Indonesia Raya. Hati saya tergetar saudara. Biasanya nyanyi Indonesia Raya di lapangan. Sekarang nyanyi Indonesia Raya di gereja. Oke, karena ini hari kemerdekaan ada banyak bonus-bonus kemerdekaan. Ada basar ikan nila, basar kemerdekaan. Saudara. Harganya dari 65.000 karena tahun merdekanya tahun 45 maka jadi 45.000 saja. Saudara. Pulang makanlah ikan nila sepuasnya. Ada saudara kemarin ada banyak orang yang diberkati di dalam ikut kelas dating 101. Saudara yang punya anak SMA dan daripada saudara banyak mengalami kesulitan bagaimana menemukan pasangan, Bapak Ibu bisa anjurkan mereka ikut kelas dating 101 yang akan dimulai kalau nggak salah tadi 31 Agustus tahun 2025. Ada yang tanya, Pak, kemarin itu banyak sekali orang tua yang ikut. Saya tanya, memang kenapa kok mereka ikut? Mereka itu ingin mendidik anaknya supaya benar. Oh, jadi ada orang tua yang ikut. Boleh, Pak? Boleh. Dan saudara silahkan, saudara nanti bisa mendaftarkan di bawah ada counternya dan mereka siap melayani saudara. Baik, saya mau cerita sedikit sebelum khotbah. Boleh cerita sedikit? Salah satu dari full timer kita namanya Pak Hermanto. Dia adalah office manager kita. 10 tahun yang lalu dia tuh ngecek tiba-tiba gulanya itu naik 700. Dia tidak sadar, lalu kemudian levernya juga sakit. Sehingga setiap kali saya meeting sama dia tuh selalu ngantuk gitu saudara. Dan kemudian hampir selesai meeting baru haleluya, amin gitu. Saya tuh kasihan lihat dia dan saya pikir apakah saya suruh pensiun ya karena setiap siang tuh dia tuh tidur gitu. Nah, ketika di klinik kita ada pelayanan ozon, klinik sebelah ini, bukan di rumah sakit tapi di klinik. Enggak ada orang yang berani di ozon. Siapa yang di ozon? Pak Hermanto ini. Jadi Pak Hermanto ini jadi kelinci percobaan. Sudah. Ketika dia jadi kelinci percobaan, membuat saya shock. Saya kurang perhatiin. Dia tiba-tiba, yang saya lihat itu dia makin segar,
Terus badannya kurus tiba-tiba bertambah dan jadi seger lagi. Lalu saya tanya, kamu sudah cek belum HbA1a, HbA1c? Sudah Pak, dulu 15, sekarang berapa? 4. Wih, kamu makan biasa Pak. Saya tanya, kamu ngantuk? Enggak, badan saya segar. Yang buat saya amazed adalah rambut dia ini putih. Lalu kemudian yang tengah itu botak atau jarang lah. Yang saya kaget, lihat ya, ininya masih putih, sengaja saya ambil yang putih dulu supaya bentar lagi akan hilang tuh. Ini putih, kumisnya pun putih. Tapi lihat yang tengah tumbuhnya hitam. This is a miracle. Bukan, ini ozon saudara. Tapi saya kaget gitu. Ketika saya kaget, diabetesnya dia baik, livernya dia baik, lalu dia nggak ngantuk-ngantuk, segar kembali. Dan yang luar biasa, lihat itu, rambutnya tumbuh yang hitam dari bawah. Dan nanti jangan heran kalau Pak Hermanto tiba-tiba jadi muda lagi. 10 tahun lebih muda gara-gara dia di ozon. Gara-gara itu saya lihat dia, saya potret ya. Terus saya ikut-ikut di ozon. Kenapa? Yang sakit aja bisa sembuh, apalagi yang sehat. Pasti lebih segar. Saya di ozon, tekanan darah saya dari naik turun. Ibu Flora di ozon, tekanan darahnya rendah, Ibu Flora 90 naik. Kok aneh? Yang tinggi turun, yang rendah naik. Jadi ternyata bukan obat, ini adalah apa? Regenerasi sel, meremajakan sel kita. Sehingga banyak orang yang merasakan. Kemarin ada teman pendeta di ozon. Lalu kemudian istrinya baru 2 kali, istrinya lapor sama saya, Pak, itu kemarin tahu nggak? Biasanya kalau tidur ngoroknya kerasnya bukan main, sepanjang malam. Terus Bapak di ozon baru sekali, itu ngoroknya berkurang. Cuman pagi aja sedikit, begitu ozon kedua kali hilang oroknya. Wih, mujizat terjadi. Itu kepala kita ya, jadi pendeta, kepalanya pendeta lah. Jadi kita ozon karena saya lihat biar makin segar gitu ya. Dan saya amazed karena saya nggak ngorok jadi saya tidak punya kesaksian ngorok saudara. Jadi orang kesaksian yang lain. Kalau saya tekanan darah saya yang jadi normal. Baik, sekarang kita masuk ke khotbah hari ini. Saya akan menyampaikan tentang what is the purpose of freedom. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan memerdekakan kita. Mari buka Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Mari buka bersama dengan saya Galatia pasal 5 ayat pertama. Kenapa saya tadi cerita bersaksi? Karena banyak orang yang diabetes itu kayak no hope gitu saudara. Jadi banyak yang menyerah dan ternyata mereka minum obat sepanjang hidup gitu, dan sekarang ternyata ada alternatif, bukan obat tapi meregenerasi sel mereka. Mari baca ayat yang pertama ya, baca dengan suara keras. Ini kebaktian yang ketiga, saya harap saudara baca yang dengan suara keras. 1, 2, 3. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Tuhan berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Kalau gitu kemerdekaan itu apa sih Pak? Kemerdekaan adalah melepaskan diri dari perbudakan atau penjajahan. Yang menekan hidup saudara dan saya secara fisik, secara jiwa, dan secara roh. Jadi Yesus sengaja supaya Yesus itu bisa memerdekakan saudara, supaya saudara mengalami kemerdekaan. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya saudara dan saya merdeka? Ini yang Yesus lakukan.
Yesus telah menebus kita supaya roh saudara dan saya benar-benar merdeka. Dan kita menerima kepastian masuk di dalam kerajaan surga. Wow. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sehingga saya tidak perlu ke neraka? Saudara dan saya yang harusnya ke neraka, saudara tidak perlu ke neraka. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, rohnya turun dan dia datang ke neraka mengganti saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu lagi ke neraka dan saudara punya kepastian masuk di dalam surga. Ada seorang hamba Tuhan namanya Adrian Rogers. Dia berkata, to be in Christ is to be completely accepted, forever secure and truly free. Tuhan Adrian Rogers ini berkata, kalau kamu ada di dalam Tuhan, ada dalam Kristus, kamu tuh sebenarnya diterima oleh Tuhan secara total, secara komplit. Forever secure, selamanya saudara akan merasa aman dan tidak perlu merasa insecure atau merasa tidak aman. Karena kamu sudah benar-benar merdeka. Pak, apa sih yang dilakukan oleh Yesus supaya saya merasa punya perasaan aman, jiwa saya supaya saya bisa tenang? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tuh rela ditolak, diludahi, direndahkan, ditampar. Bahkan ketika menanggung derita, stres, depresi saudara, dia naik di atas kayu salib, dia naik di atas gunung Getsemani atau bukit Getsemani. Dan sebelum dia naik ke atas bukit Golgota, di atas Kalvari, maka dia menanggung stres dan depresi saudara. Sampai Yesus tuh menekan, sampai tekanan darahnya begitu tinggi sehingga keluar bersama-sama dengan keringat. Dan peristiwa pecahnya sebagian pembuluh darah di bagian kulit dan bercampur dengan keringat. Makanya Lukas 22 ayat 44 menulis dia peluhnya bercampur dengan darah. Peristiwa itu disebut hematodhidrosis. Keluar darah. Kenapa dia lakukan itu? Untuk menyembuhkan jiwa kita. Luka kita. Oleh karena itu Joyce Meyer dia berkata begini. The healing of soul begin at Calvary. Where Jesus bore our shame, rejection, and brokenness. Jadi kapan kita mengalami kesembuhan jiwa kita? Waktu Yesus ada di atas Calvary, di atas Gunung Golgota. Di mana Yesus menanggung malu kita. Menanggung penolakan kita. Menanggung remuk dan redam hati kita. Makanya orang Kristen tidak boleh sakit hati. Terima kasih untuk yang percaya. Orang Kristen tidak boleh sakit hati. Lumayan ada yang banyak yang percaya. Enggak boleh kepahitan. Tapi Pak kalau dilukai gimana? Dengarkan ini. Alkitab menulis besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau saudara dilukai, saudara disakiti, saudara dijolimi, saudara jangan bilang saya disakiti, saya dijolimi. Salah, saudara bacanya saya sedang ditajamkan. Saya tanya saudara, kalau ada orang mau menuai, dia perlu sabit yang tumpul atau sabit yang tajam? Ini tahun penuaian. Dan Tuhan akan pakai ada penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat, penuaian karakter atau buah roh. Siapa yang pengen mau dipakai Tuhan untuk masa penuaian ini? Tinggi-tinggi angkat tangannya. Bilang Tuhan, pakailah aku menjadi alat tuaianmu tahun ini. Bilang yes. Nah Tuhan bilang oke, aku akan memakai kamu dan aku akan pakai sabit yang tajam. Makanya kalau saudara tahun ini dilukai, disakiti, dijolimi, saudara harus membaca saya sedang
ditajam. Makanya pulang dari kebaktian hari ini, semua pulang menjadi benda tajam katanya. Kok jadi benda tajam sih? Saudara menjadi sabit yang tajam dan Tuhan hanya memakai sabit yang tajam baru bisa efektif dan ringan yang pakai. Kalau tumpul, sabit, ngek. Lama. Kalau sabitnya tajam. Dan tahun ini saya bernubuat. Kamu yang dilukai, kamu yang disakiti, kamu yang ditipu, kamu yang dijolimi. Tapi kamu punya respon benar. Saya mau beritahu, saya bernubuat. Hidupmu makin hari makin tajam. Dan kamu akan diberkati, lihat tuaian akan datang dalam hidup saudara. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Saya tuh sampai merekam. Seluruh perjalanan hidup saya berjalan dengan Tuhan 44 tahun. Setiap kali saya dilukai, setiap kali saya disakiti, makin sakit. Itu biasanya gak lama kemudian saya dapat duit. Itu saya kan rekam ya. Jadi kalau saya dilukai, istri saya suka memantau. Ini kamu kalau habis dimaki-maki orang kayaknya kamu mau dapat duit nih kayaknya. Sebulan kemudian benar dapat duit. Dan kemarin saya habis dimaki-maki orang. Nggak tahu sebabnya apa. Dan nggak ngerti juga. Terus saya bilang gini sama pengerja. Ini sebentar lagi bakal, karena omelannya itu tajam, ya tajam. Tajam sekali, saya bilang sama pengerja. Kalau di sini nggak saya uraikan panjang lebar. Kemarin saya bicara sama mereka, ini tahun penuaian jangan pernah saudara lewat. Dan semakin tajam nyakitinya, semakin besar berkatnya. It's true. Dan saudara lihat nanti ya, penuaian berkat terjadi, penuaian jiwa-jiwa terjadi, penuaian karakter akan terjadi. Dan itu bukan hanya saya, bukan hanya dia. Semua saudara akan lihat penuaian yang besar datang dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi sekarang jemaat WTC tidak boleh ada yang kepahitan lagi. Kenapa Yesus harus dicambuk 39 kali? Supaya saudara bisa menyebutkan jenis penyakit apapun yang datang dan ada dalam hidup saudara. Oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi dia menebus saudara secara total. Apa tujuan Tuhan memerdekakan saudara? Kenapa tubuhnya dimerdekakan, disembuhkan dari sakit? Saudara 39 itu jenis mayor atau major disease. Saudara bisa menghitung berapa banyak sakitmu. Selama masih di bawah 39, Yesus telah menanggung semua sakit saudara. Dan saudara punya harapan, saudara disembuhkan. Pak, kenapa sih Tuhan memerdekakan kita? Ada purpose-nya, ada tujuannya. Saya ingin menyampaikan dengan cepat ada 3 tujuan Tuhan minimal ya, supaya selesai khotbahnya. 3 tujuan Tuhan kenapa dia memerdekakan saudara. Nomor 1, supaya saudara dan saya tidak menjadi hamba dosa. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama ditulis gini, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Pertanyaannya, kenapa sih Pak saya tidak boleh diperhamba oleh dosa? Kenapa sih setelah saudara dimerdekakan, kenapa saya anjurkan saudara atau saya advise saudara untuk saudara tidak hidup di dalam dosa lagi? Kenapa? Karena Yohanes pasal 8 ayat yang 34 berkata begini, setiap orang yang berbuat dosa itu menjadi hamba dosa. Nah, masalahnya kalau kita menjadi hamba dosa. Nih ayat ini saya pakai bahasa Inggris supaya saudara bisa tahu maknanya lebih jelas.
Dia bilang gini, saya mengambil Good News Bible. A slave does not belong to the family permanently. But a son belongs there forever. Jadi kalau kamu sampai diperbudak oleh dosa, dia bilang kamu keluar dari keluarga kerajaan Allah. Wow, ngeri banget. Kalau keluar dari kerajaan Allah, saudara tidak bisa menikmati fasilitas kerajaan. Nah itu yang bahaya. Kalau saudara keluar dari Eden, Adam pernah keluar dari Eden, dia tidak bisa menikmati pemeliharaan secara supranatural, penyediaan secara supranatural. Nggak lagi ada protection secara supranatural lagi. Kenapa? Karena dia yang memilih untuk melanggar firman. Saudara, di dalam kerajaan Inggris pernah ada satu orang anggota kerajaan yang keluar dari kerajaan. Saudara masih ingat siapa? Saya nggak pernah dengar tuh Pak, siapa ya Pak? Siapa? Pangeran Harry. Pangeran Harry ini dia menyatakan bahwa saya tidak menjadi lagi anggota kerajaan. Dan saya sekarang memilih untuk menjadi keluar dari warga kerajaan dan saya mau jadi rakyat biasa. Saya tanya, dia masih beroleh fasilitas kerajaan atau tidak? Enggak. Di kerajaan saya pernah ke istana Birmingham pada waktu Ratu Elizabeth di sana. Dan semua orang pengen lihat ya, semua orang termasuk saya. Wow, itu kalau kita lagi dibuka itu ganti pasukan dibuka. Itu istananya megahnya bukan. Anaknya semua, anak-anak raja, cucu raja semua. Makanan chef yang terbaik sudah ada di dalamnya. Penjahit yang terbaik yang tidak boleh didesain yang sama dengan orang di luar. Semua di-prepare dan tidak pernah mereka mikir makanan nasi goreng apa nasi uduk. Dia gak usah mikir. Dan saudara dia mau makan salad atau mau makan ikan HOB, dia tinggal telepon ke HOB saudara. Dia tinggal makan enak sekali. Kenapa ada orang yang keluar? Dan ini yang menurut saya berbahaya. Dengarkan saya nih. Orang yang ada di perbudakan, sometimes dia tidak merasa bahwa dia sedang diperbudak. Ini yang paling bahaya. Israel pernah 430 tahun diperbudak. Dan bahkan dia ketika dibebaskan Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, dia pengen balik lagi. Karena apa? Karena dia berpikir berbudakan lebih enak. Nih bahaya. Ini simptom ini melanda dunia. Dan saya berdoa supaya jemaat WTC bisa bebas dari virus jenis ini. Ada orang yang selingkuh itu dianggap biasa. Ada orang yang berzina itu dianggap biasa. Karena dia sudah berzina berulang-ulang kali. Sekarang kalau saudara lihat kenapa orang korupsi di Indonesia kok tidak malu ya. Ditangkap pakai jas orange gitu. Saudara mungkin dari luar malu. Tapi yang pakai jas orange gak malu. Karena dia berpikir yang lain juga korupsi sama. Saya berdoa supaya Anda bisa keluar bebas dari virus jenis ini. Saya pengen putarkan satu video. Memberi contoh ya. Gimana beratnya keluar dari kerajaan. Gimana beratnya dia hidup dalam kelamnya dosa. Padahal dia seorang pelayan. Kenapa saya putar, saya udah izin sama dia. Karena dia berani menyaksikan doa fajar kemarin. Dia bersaksi. Gimana pada waktu saya mendengar dia jualan vape. Saudara tahu vape? Itu yang gantinya rokok itu. Itu di dalamnya itu saudara, itu isinya tuh logam-logam berat, bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Tapi diisep terus oleh anak-anak muda. Sehingga banyak anak muda gitu song. Kayak zombie. Mirip ya. Dan di Malaysia dan Singapura itu udah banyak yang berjatuhan. Tiba-tiba hilang, plek, jatuh. Dicari nggak apa-apa karena
keracunan logam berat. Nah, saya bilang, ini mimbar bukan untuk perform. Saya bilang yang ada di mimbar ini hidupnya harus kudus. Maka saya bilang kepada worship pastor yang membawa mereka, kamu kasih tahu ya, kalau dia masih jualan itu jangan melayani dulu. Diberitahu nggak boleh melayani. Lalu dia kepahitan sama pendeta, gembalanya. Ternyata ada yang jemaat yang kepahitan sama saya. Saya baru dengar kepahitan itu, saudara. Hari ini kalau yang ada kepahitan, nanti angkat tangan ya saudara ya. Dia kepahitan gara-gara saya nggak boleh pelayanan sama gembala. Waktu dia kepahitan, dia biarkan dirinya kepahitan. Daripada saya cerita, mari kita dengar kesaksian dia supaya lebih lengkap. Mari kita lihat video yang satu ini. Tapi saya pernah ada di posisi di mana saya kecewa sama gereja ini. Saya kecewa sama gereja ini, bahkan saya kecewa sama gembala kita ya. Jadi singkat cerita, tiba-tiba saya ditelepon sama Ko Kiki. Ko Kiki itu adalah pastor kami di PW. Saya pelayanan di musik ya. Roy, kamu sementara jangan pelayanan musik dulu ya. Saya kaget, kenapa? Karena bisnis saya, waktu saya punya bisnis yaitu rokok elektrik ya, vape ya. Tiba-tiba saya dilarang pelayanan gara-gara itu gitu kan. Singkat cerita saya nggak gereja-gerejaan, saya nggak pelayanan sama sekali. Ya pasti nggak pelayanan karena kan nggak boleh pelayanan ya. Akhirnya saya merasa bahwa saya bisa jalani hidup saya dengan baik tanpa gereja. Singkat cerita saya bermasalah dengan istri saya. Jadi saya bermasalah dengan istri saya akhirnya ya karena mungkin saya nggak punya pegangan ya. Sehingga saya mencari jalan keluar yang salah. Jalan keluar yang salah adalah saya akhirnya merasa bahwa ini bukan tulang rusuk saya, ini mungkin tulang iga saya mungkin. Singkat cerita adalah saya memutuskan untuk cerai. Saya memutus untuk cerai, terus tiba-tiba Tuhan ambil semua yang saya punya. Hingga puncaknya saya harus berada di sekolah kehidupan ini. Sekolah kehidupan dan tiba-tiba saya di dalam bisnis saya ada masalah dengan cukai yang memaksa saya itu harus ada di dalam balik jeruji. Penjara maksudnya, gitu. sekolah Jadi, penjara. saya harus ada di dalam situ. Wah itu saya benar-benar menyesal, saya berdoa, Tuhan ampuni saya bahwa ternyata saya salah ngambil keputusan. Dan akhirnya saya ngambil keputusan, saya telepon istri saya, akhirnya saya telepon, saya minta maaf. Dan puji Tuhan ketika saya ngambil keputusan itu, ya benar pelan-pelan pintu mulai dibuka ya. Saya walaupun urusan saya di dalam akhirnya cepat beres, saya bisa keluar dengan lebih cepat. Singkat cerita, Rona hubungin saya, dia tahu saya keluar. Saya waktu itu nggak expect bahwa saya bisa diterima lagi di sini gitu. Karena saya sempat bilang sama istri saya, kalau saya nggak bisa diterima lagi di WTC nggak apa-apa. Saya terima, kenapa? Karena saya ada bikin salah. Jadi saya diizinkan untuk kembali ke WTC. Nah ketika saya kembali ke WTC, saya tahu bahwa yang harus saya benerin adalah keluarga. Sehingga saya memutuskan untuk, saya bilang sama istri saya, ketika saya keluar nggak usah ngomongin duit dulu ya. Ya memang karena nggak ada duitnya. Saya bilang kita beresin keluarga kita. Sehingga saya memutuskan untuk ikut TC 08. Nah, TC 07, sorry, sudah berubah. Nah ketika saya ikut TC 07, saya merasa bahwa saya sudah ikut BPN. Saya sudah paham tentang konsep pernikahan ya. Tapi ternyata setelah saya ikut TC 07, ternyata kita masih kosong ya. Nggak ngerti apa-apa tentang apa itu hak, kewajiban, apa itu menghormati, apa itu kesetaraan, apa itu keadilan, apa itu istri, apa itu suami. Saya baru ngeh ketika saya ikut TC 07. Di situ saya belajar untuk memperbaiki hubungan saya. Puncaknya adalah tiba-tiba Tuhan pulihkan satu persatu. Tiba-tiba saya dapat kesempatan untuk jadi bisnis konsultan gitu ya. Singkat cerita adalah tiba-tiba itu bisnis alat fitness ya. Itu suatu bisnis sangat nggak mungkin dikembangkan. Saya dikasih kontrak untuk jalankan bisnis saya. Saya bilang sama dia, saya nggak usah dibayar kalau nggak profit. Tapi kalau sampai profit segini, selisihnya Anda harus bayar saya sekian persen. Dari selisih profitnya itu. Saya join dalam waktu 2-3 bulanan, sampai akhir tahun itu bisnisnya naik sampai 77%, saya hitung. Sampai intinya adalah dia merasa, salah ini saya ngasih persentase, kok gede banget. Hingga ketika perpanjangan kontrak baru, dia itu bilang, kayak harus dirubah nih klausulnya. Saya ngasih kamu terlalu gede. Jadi 2 bulan kita nego, gak ada yang berhasil. Dia maunya segini, saya mau segini. Gak ketemu titik temu. Hingga akhirnya saya di dalam perjalanan, saya berdoa, Tuhan, minggu depan itu titik terakhir saya harus ngobrol. Yes or no, take it or not gitu kan. Tiba-tiba saya berdoa, tiba-tiba saya lihat TikTok ada tentang influencer ngomongin tentang buku cara negosiasi handal. Wah jawaban Tuhan, saya merasa buku ini adalah jawaban buat saya. Bener loh, jujur saya ngomong. Baru saya pegang tuh buku,
Tapi ketika saya pegang buku ini, seperti ada suara bilang gini, kamu belum kasih waktu yang terbaik untuk baca Alkitab. Kok kamu mau kasih waktu yang terbaik buat baca buku ini gitu. Gak usah dibuka, gak usah disentuh, gak apa-apa. Dalam waktu 1 minggu ke depan, saya akan baca SMA tiap hari. Singkat cerita ketika saya ketemu, anehnya yang awalnya deadlock, saya ngomong apa, itu klien nurut gitu. Saya ngomong tek kayak gini, pokoknya harus kayak gini, tiba-tiba mereka nurut. Ya udah, terserah kamu Roy, saya ngikut aja segala macam. Jadi bos saya tuh, wah, saya jadi ternyata apa? Setelah saya pelajarin, kuncinya adalah ya tadi, ternyata saya dulu itu nggak bertumbuh. Saya nggak memaksa diri saya ada di dalam sini. Ketika saya balik lagi, saya diajak sama Ronald, kamu harus ikut dalam komsel. Bahkan sampai saya dipercaya jadi SGL ya di PW. Setelah saya belajar lebih dalam, saya baru ngeh ternyata gereja ini punya panggilan. Makanya saya mau sedikit tips buat jemaat yang mungkin saat ini lagi kecewa sama gerejanya atau kecewa sama pelayan Tuhan atau yang lainnya. Kalau kita fokus sama gedungnya, ya pasti kita kecewa. Tapi coba fokus sama callingnya loh. Istri saya suka kasih pesan ya, udah ya, kamu jangan macam-macam lagi. Saya cuma bilang sama dia, gampang kok kalau ngeliat saya tuh macam atau enggak, lihat aja apa yang saya kerjakan berhasil atau enggak. Selama apa yang saya kerjakan itu berhasil, berarti saya lagi aman. Saya bilang gitu sama istri saya. Tapi kalau saya udah mulai seret semuanya itu, berarti saya bandel. Dan saya mau kasih dia keyakinan bahwa sudah cukup. Tapi sekarang udah gak bandel kan? Enggak lah, sudah cukup. Udah baik ya? Sudah cukup. Udah gak kepahitan lagi ya? Oh udah gak kepahitan. Gak mau keluar gereja lagi sudah, ya? Saya sudah ketemu rumah yang tepat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong. Lihat ya, kepahitan. Kelihatan ceritanya 10 menit. Tapi perjalanannya tahunan. Di dalam penjara itu dia sebutnya sekolah kehidupan. Lebih baik ikut TC lah ya. Lebih baik masuk Kersel daripada masuk. Ya. Dan dia ini menggenapi tagline itu saudara. Sebelum dia masuk Kersel, dia masuk. Dan yang waktu istrinya cerita, karena keluarga ini saya kenal dari sejak mudanya, sehingga saya ditelepon lah sama cerita sama istrinya. Itu selama di penjara, tadi kan dia cerita, pokoknya saya menceraikan istrinya. Di penjara itu dia sudah melamar orang yang bakal jadi istrinya. Istrinya semua keluarganya udah ditelepon bahwa dia akan mengawini ini dan dia akan ceraikan itu. Saudara sebagai istri ya, rasanya pontang-panting, tapi Tuhan bicara sama dia. Kalau bukan kamu yang mendoakan suamimu, siapa lagi yang akan menolong? Dia doakan suaminya. Tiba-tiba bisnis semuanya, sikat Tuhan habis. Ludes, des. Kadang-kadang ada orang yang memerlukan ludes, des baru balik. Tapi kalau bisa, gak usah masuk jeruji, dengar khotbah gembalanya, sudah bisa bertobat. Itu jauh lebih ringan. Makanya saya bilang, daripada masuk sel, lebih baik masuk Kersel. Makanya masuk Kersel, jangan lupa masuk Kersel. Dimuridkan supaya, dia tadi cerita, saya bertahun-tahun ada gereja ini gak bertumbuh. Ternyata saya baru 2 tahun, dan saya berubah, saya bertumbuh. Saudara, dia pulang, dia cerita, saya gak punya apa-apa Pak. Dia jadi bisnis konsultan. Coba perhatikan ya. Gak punya apa-apa, jadi bisnis konsultan. Dalam hati saya, apa yang kamu konsultan, kamu gak punya bisnis sendiri. Tapi ketika dia bersama dengan Tuhan, lihat ya. Tiba-tiba bisnis jualan alat fitness ini, tiba-tiba naik 77%. Itu pasti bukan karena dia mampu. Dan yang lebih hebat, dia bilang sama bosnya, boleh nggak aku buka toko sendiri? Jadi aku punya bisnis sendiri, aku tetap jadi bisnis konsultan. Oh boleh, di mana? Gading Serpong. Gading Serpong saya udah coba 10 tahun. Dan tidak ada sepi di sana, nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli. Iya, nggak apa-apa, tapi aku mau coba, boleh nggak? Boleh. Waktu saya mendoakan tempat itu, Tuhan bicara gini, Roy, bukan bisnis yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan. Diberkati orangnya.
Jadi bukan bisnismu, bukan jenis bisnismu, bukan kota di mana kamu berada. Kamu di Udik juga bisa diberkati kalau kamu benar. Lalu dia bangun bisnis itu. Kita doakan. 2 bulan kemudian dia cerita. Baru saya kemarin dengar dia cerita totalnya. Bahwa omset dia 1 bulan, baru 2 bulan buka. Omset dia 1 bulan. Dia cerita. Dia punya toko di seluruh Indonesia. Dia nomor 2 omset terbesar dari seluruh toko penjualan alat-alat bisnis. Bosnya bilang, kamu ini manusia apa sih? Aneh, saya jual 10 tahun aja nggak bisa laku, sepi. Kamu bisa berhasil. Kenapa? Saudara tanpa Tuhan, saudara tidak bisa buat apa-apa. Di luar kerajaannya, saudara tidak bisa membuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, saudara akan dibuat berhasil. Bersama dengan Tuhan, saudara Tuhan berkati. Dan saudara lihat banyak pertolongan Tuhan datang dalam hidup saudara. Pak, bagaimana caranya Tuhan menolong saya supaya saya bisa terus mengalami kemerdekaan? Ini caranya Tuhan. Yesus memerdekakan kita melalui kebenaran. Diajarkan firman supaya saudara perhatikan, kan saya berulang kali kan ngomong. Baca firman Tuhan melalui SMA. Suka membaca Alkitab. Dia bersaksi, wah powerful Pak. Saya mau baca buku aja belum sampai Tuhan tegur saya tutup. Dan ketika saya nego, dengarkan ya. Ketika dia nego, dia kagum bagaimana dia tidak usah argumentasi. Dan orang yang diajak bicara bisa mengikuti. Kenapa? Kebenaran yang saudara ketahui tidak akan merubah saudara sampai saudara lakukan. Waktu kebenaran saudara kerjakan, baru mengalami transformasi atau perubahan. Itu bagian yang pertama. Makanya ini kesimpulannya, ini statement saya. Kenapa jangan jadi hamba dosa? Ini statement saya terakhir. Maka Yesus harus memerdekakan saudara dari dosa supaya saudara dan saya bisa melihat dengan mata rohani saudara. Sebab kalau saudara melihat dengan kacamata duniawi, 5 tahun yang akan datang ini susah. Saudara lihat gelombang PHK, gelombang penutupan perusahaan-perusahaan, ini perusahaan yang besar aja bisa kolaps. Saudara harus melihat dengan mata rohani. Sekalipun dunia krisis, sorga tak pernah krisis. Dan saudara yang tetap hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus, Tuhan bilang, kamu akan menikmati, perhatikan, fasilitas surga dan suasana surga. Itu sebabnya, coba perhatikan, lihat saya. Kalau Anda bisnis, Anda kerja, saudara itu jangan kerja dengan kemampuanmu. Sebab kalau kamu kerja dengan kemampuanmu, kamu cuma dapat upah. Seperti gaji yang saudara terima. Tapi berbeda kalau kamu bisnis, kamu kerja bersama dengan Tuhan. Berdoa itu dengan iman, kerja itu dengan iman. Jangan kerja asal kayak robot. Mempercayai Tuhan, dengarkan, bisnis yang tidak mungkin, yang tadi Roy cerita. Dia bisa mengalami hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Saya bernubuat hari ini, kalau kau hidup mentaati firman Tuhan, maka kamu akan menikmati fasilitas surga. Dan suasana surga ada dalam keluarga saudara. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara tidak akan terima cuman upah atau gaji. Tapi yang saudara terima adalah berkat. Beda ya, gaji sama berkat itu beda. Kayak embek sama kuda. Ya betul, bedanya luar biasa. Yang kedua, kenapa saya harus dimerdekakan oleh Tuhan? Yang kedua, supaya saudara dan saya dapat melayani Tuhan. Lewat melayani orang lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Tuhan, kenapa sih Tuhan ingin supaya saudara dan saya melayani setelah saudara diberkati Tuhan? Ini John Stott, dia berkata begini. Christ frees us from self-centeredness so that we may live for others in love. Tuhan dengan sengaja membebaskan saudara dari egosentris saudara, dari mementingkan diri saudara sendiri, supaya saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang saya tanya, sekaya-kayanya saudara, kalau berkat dilimpahkan dalam hidup saudara, saya tanya saudara,
Saudara makan berapa kali sih dalam satu hari? 3 kali. Ada nggak setelah diberkati jadi kaya makannya 10 kali gitu? Hah? Enggak ada. Walaupun kamu kaya, kamu diberkati, saya tanya, tidurmu tidur di ranjang berapa ukurannya? Ranjang aja nggak ngerti ukurannya tuh. Berapa? 2 meter kali 2 meter kali 1,8 itu yang general. Tapi ada yang 2 meter kali 2 meter itu spesial. Ada nggak? Karena kaya, karena diberkati Tuhan luar biasa, tidurnya, kasurnya 5 kali 5, ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Sekarang lihat saya. Yohanes 10 ayat 10, saudara lihat saya, perhatikan. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, Tuhan itu merencanakan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi kalau saudara membaca Matius pasal 6 ayat 11, Yesus mengajari berdoa begini, Tuhan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Why? Kalau diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kenapa yang dimakan hanya secukupnya? Karena Tuhan ingin kamu diberkati supaya jadi berkat bagi banyak orang. Nanti saudara tuh akan kerasa ya. Karena Alkitab tulis lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau saudara suka memberi, saudara itu kebahagiaanmu tuh lebih. Sekarang lihat saya. Pak, kenapa saya diberkati berlimpah-limpah? Kenapa yang harus saya makan hanya secukupnya? Supaya kolesterolmu juga cukup. Terima kasih Pak, satu orang bilang amin. Yang lain masih merenungkan, masih berdoa. Supaya kolesterolmu cukup. Gulamu cukup. Asam urat. Kalau kamu makan semua, asam uratmu berlimpah-limpah. Kolesterolnya berlimpah-limpah. Gulanya berlimpah-limpah. Tekanan darahnya berlimpah-limpah. Makanya saudara diajar, kenapa kamu diberkati, kenapa kamu dimerdekakan, supaya kamu bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya kolesterolnya dibagi. Rata. Pak, kolesterol perlu apa tidak? Perlu. Semua tadi yang saya sebut perlu semua. Tapi saudara perhatikan, kalau tiba-tiba ada berkat, anggaplah 1 ton daging sapi. Kalau saudara ciak semua, kolesterolmu akan bukan naik, melesat. Pak, gimana caranya supaya cukup? Ya kamu bagi dong. Bagi semua jemaat WTC supaya kolesterolnya juga terbagi-bagi. Asam uratnya juga terbagi-bagi. Sehingga jemaat WTC semua sehat. Kayaknya ada pewahyuan baru nih Pak. Kolesterol cukup. Oh kalau gitu kenapa asam urat saya naik ya Pak? Oh mungkin aku belum berbagi kepada orang lain. Kenapa gula saya naik Pak? Ya kamu belum pernah berbagi gula dengan orang lain. Saya mau putarkan satu video. Bagaimana teman-teman saudara, saya senang mengapresiasi semua saudara yang melakukan prinsip firman Tuhan. Ya, gimana pendoa, dia bukan hanya berdoa, dia itu berdoa udah gak dapat PK, gak kelihatan di depan, dia di belakang. Saya khotbah kelihatan saudara. Pendoa itu diumpet di belakang. Gak pernah kelihatan. Tapi dia punya hati yang mulia. Dia memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat video yang satu ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Untuk kesekian kalinya, tim pendoa GBI WTC kembali mengadakan bakti sosial di Desa Sukamulya pada 16 November 2024. Kegiatan ini bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi merupakan wujud kasih dan kepedulian nyata kepada masyarakat setempat. Dalam kesempatan ini, tim pendoa membagikan 4.000 pakaian layak pakai dan memberikan layanan pengobatan gratis kepada warga desa yang membutuhkan. Namun, bakti sosial kali ini memiliki misi yang lebih besar dan berdampak jangka panjang. Bersama HUB, tim pendoa GBI WTC memberikan bantuan berupa 20 kolam ikan nila beserta perlengkapan pendukung, seperti pipa, pompa, sistem aerasi, 12.000 benih ikan, dan pakan hingga masa panen. Tak hanya itu, warga Sukamulya juga mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli HUB untuk mentransfer ilmu dan keterampilan di bidang perikanan. Kami berharap dengan adanya 18.000 bibit yang ditanam pada hari ini, kita berdoa bersama-sama supaya bibit ini bisa berkembang, bertumbuh, dan kita berdoa supaya tidak ada yang mati, semuanya sehat, sehingga 4 bulan ke depan kita bisa memanen bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Transformasi Bangsa yang sudah bekerja sama dengan Divisi Doa, begitu juga dengan pemerintahan Desa Sukamulya. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya dan kami berharap untuk tahun depan kita akan kerjakan di desa yang lain lagi. Total bantuan yang diberikan mencapai lebih dari 150 juta rupiah. 4 bulan yang lalu kita sudah menabur, membangun kolam ikan sebanyak 20 kolam dan memberikan bibit serta pakan sampai mereka bisa panen. Dan saat inilah waktunya kita panen, yaitu 20 kolam ini. Nah, tadi kita sudah melakukan panen ini supaya kita juga boleh menjadi berkat juga bagi masyarakat desa ini. Ya, jadi hari ini kita panen satu harinya itu 2 kolam. Jadi satu kolam itu kurang lebih isinya 64 kilo. Ya, jadi hari ini kita ada 128 kilo. Kita ada di budaya ikan nila yang pertama yang berbentuk plasma Bapak Ibu. Di sini ada 24 kolam. Ini sebenarnya kita kerjasama dengan masyarakat Desa Sukamulya sebab kita rindu sesuai dengan arahan gembala kita menjadi berkat buat Desa Sukamulya. Jadi salah satu program community development kita dan hari ini kita sudah melakukan panen dan harapan kita sesuai dengan harapan gembala bahwa Desa Sukamulya nanti suatu saat akan menjadi desa nila. Sehingga nanti kita lihat akan di mana-mana banyak sekali tempat budidaya ikan nila sebagai plasma. Saya percaya ini baru plasma yang pertama, ya mungkin bulan depan, 3 bulan lagi akan ada plasma yang kedua. Konsep ini sungguh sangat membantu ya Pak ya, sangat membantu, sangat baik sekali dari Yayasan Hope ini gitu. Karena ini membantu masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian ya Pak. Gitu. Dari sini juga kita bisa menerima tenaga kerja Pak dari masyarakat Sukamulya juga gitu. Jadi sangat bermanfaat Pak. Melalui program ini, pendoa GBI WTC berharap kerjasama ini dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Desa Sukamulya, sehingga perekonomian warga dapat lebih mandiri dan berdaya guna. Bantuan ini menjadi wujud nyata tangan Tuhan yang penuh kasih kepada masyarakat Sukamulya, menghadirkan pengharapan baru di tengah tantangan hidup. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Kiranya melalui kasih yang terpancar, terang Tuhan dapat menjangkau dan mengubahkan kehidupan warga Sukamulya untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Yayasan Transformasi Bangsa. Oke. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita dong. Jadi kemarin mereka panen setiap hari 2 kolam dan dijual. Ada yang masyarakat yang mau beli bisa beli, kalau enggak disedot atau diserap oleh HOB. Dan kita mimpi supaya semua desa itu diubah jadi desa nila. Boleh enggak mimpi? Kan enggak bayar mimpi toh.
Kita mimpikan supaya Tuhan memberkati semua orang di sekitar tanah gereja kita. Yang ketiga sekarang terakhir. Kenapa saudara dan saya dimerdekakan? Yang ketiga supaya kita dapat menjadi hamba Tuhan. Alkitab menulis saudara dan saya dimerdekakan supaya saudara menjadi hamba. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Hudson Taylor dia berkata begini, we are released from sin's power so that we might joyful labor in the service of our Savior. Kita ini dibebaskan dari kuasa dosa supaya saudara itu dengan sukacita menghambakan diri melayani Sang Penyelamat kita, Tuhan kita yang kita sayang. Sekarang, saudara sering kan berkata begini, kalau ada pendeta, belum ada pembicara, saudara toleh-toleh, nggak ada yang khotbah, toleh-toleh. Terus begitu pendetanya datang, saudara bilang ini apa? Saudara kalau ada pembicara datang, saudara telah langsung bilang apa? Hamba Tuhannya datang. Betul apa betul? Kalau itu hamba Tuhan, kalau gitu saudara hamba apa? Siapa di sini hamba Tuhan? Di muka bumi ini hanya cuma dua, satu hamba Tuhan, satu hamba setan. Saya tanya, di sini siapa hamba Tuhan? Tadi kenapa kau nggak angkat tangan? Jadi sekarang saya pengen supaya saudara punya understanding. Saya punya dua definisi. Apa itu hamba Tuhan? Yang pertama, hamba Tuhan adalah orang yang siap melakukan segala kehendak Tuhan. Maria, Lukas pasal 1 ayat 38, Maria berkata waktu Maria melihat ada malaikat datang berkata, Maria kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Wah saya masih tunangan, mana mungkin bisa. Saya belum menikah, mana mungkin bisa. Roh Kudus akan melakukannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba si Maria dia berkata, jadilah kehendakmu Tuhan dalam hidupku. Walaupun aku gak ngerti, walaupun gak masuk akal, karena aku ini hamba Tuhan. Saya tanya, Maria sudah lulusan STH atau belum? Belum. Dia MTH apa enggak? Enggak. Dia tidak sekolah teologi, tapi dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Pak, hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan itu ini, yang taat walaupun tidak untung. Taat walaupun sulit mengerjakannya. Taat walaupun berat buat saudara. Taat walaupun saudara sendiri nggak suka untuk melakukannya. Sebab ini fokusnya hamba Tuhan. Dia hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak ada yang lain. Dia cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Terakhir, apa definisi hamba Tuhan yang kedua? Hamba Tuhan adalah orang yang menjadikan mimpinya Tuhan dijadikan menjadi mimpinya dia. Ada yang banyak bertanya kepada saya, kenapa ada orang bikin farming gagal? Karena mimpinya dia. Kenapa HOB kok berhasil? Tadi dia bilang yayasan Hope. Hope itu HOB maksudnya. Oh yayasan Hope. Mungkin kalau ada HOB dia punya hope, dia punya harapan. Jadi makanya yayasan kita disebut yayasan Hope. Yayasan yang punya pengharapan. Kenapa banyak orang membuat ini gagal, membuat itu gagal? Karena dia menginginkan mimpinya terjadi. Tapi kalau saudara hamba Tuhan, saudara hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mimpinya Tuhan menjadi mimpi kita. Yang setuju katakan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Untuk apa sih saudara dan saya ini hidup? Bukankah hanya untuk menyenangkan hatinya? To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Nyanyikan sebagai persembahanmu. To worship you. To worship you I live.